adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang bahaya merokok dan minuman keras. Adik-adik Sobat Eksis, pasti kalian sering sekali bukan melihat orang yang merokok? Aktivitas merokok saat ini dianggap sebagai aktivitas yang biasa saja. Namun ternyata aktivitas merokok disebut sebagai aktivitas yang merugikan atau berbahaya. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang merokok akan mendapatkan kerugian dan bahayanya. Selain aktivitas merokok, ada juga aktivitas yang merugikan dan berbahaya bagi tubuh. Aktivitas tersebut adalah meminum minuman keras. Bagaimana ya kedua aktivitas tersebut bisa dikatakan sebagai aktivitas yang merugikan dan berbahaya? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Manusia memiliki berbagai macam kebiasaan, mulai dari olahraga, membaca, menulis, mengarang, dan masih banyak lagi. Di antara sekian banyak kebiasaan manusia, ada pula kebiasaan yang dapat merugikan ataupun berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kebiasaan tersebut adalah merokok dan meminum minuman keras. Mengapa merokok dan meminum minuman keras merupakan salah satu kebiasaan yang dapat merugikan ataupun membahayakan bagi tubuh? Hal ini dikarenakan rokok dan minuman keras mengandung zat adiktif yang dapat membuat seseorang ketergantungan terhadap rokok dan minuman keras. Selain itu, di dalam rokok dan minuman keras terdapat pula bahan-bahan yang dapat membahayakan tubuh. Misalnya dapat menyebabkan penyakit paru-paru, jantung, kanker, hingga kesehatan mental. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang rokok dan minuman keras. Rokok, apa itu rokok? Rokok adalah sebuah gulungan ataupun lintingan tembakau yang digulung ataupun dibungkus menggunakan kertas, daun, ataupun kulit jagung. Rokok biasanya akan diisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Dalam satu batang rokok terdapat sekitar 7.000 bahan kimia dengan 250 diantaranya membahayakan kesehatan. Dari 250 zat berbahaya tersebut, sejumlah 70 zat diketahui bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Bahkan di dalam asap rokok terdapat sekitar 5.000 senyawa berbeda dan sebagian bersifat racun bagi tubuh. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nafsa atau narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Perokok dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin walaupun hanya satu batang dalam satu hari. Menjadi perokok aktif juga bisa dikatakan sebagai orang yang menghisap rokok walaupun tidak rutin sekalipun dan hanya sekedar coba-coba. Lalu perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi ia menghirup asap rokok. Menjadi perokok pasif itu juga bisa mendapatkan risiko dari rokok walaupun ia tidak menghisapnya secara langsung. Dalam satu batang rokok terdapat berbagai macam kandungan yang bersifat merusak tubuh. Berikut ini merupakan beberapa kandungan rokok yang bersifat berbahaya dan merusak. Yang pertama, nikotin. Kandungan terbesar pada rokok tembakau adalah nikotin. Nikotin merupakan zat yang bersifat adiktif atau membuat perokok merasakan candu dan ketagihan. Nikotin yang bertahan cukup lama di dalam tubuh akan masuk dan terbawa oleh darah menuju berbagai organ penting termasuk jantung. Yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Yang ketiga yaitu tar. Tar merupakan partikel kimia yang dihasilkan dari rokok yang dibakar. Zat ini membentuk residu coklat atau kuning yang tertinggal di gigi atau jari. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru.
timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Selain itu, tar yang masuk ke peredaran darah dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Yang nomor 4, hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Berbagai bahan berbahaya yang ada di dalam rokok akan menyebabkan penyakit, bahkan penyakit yang serius, seperti penyakit kanker, jantung, paru-paru, gangguan kesuburan, gangguan perkembangan janin, hingga kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan asap rokok. Bahkan dalam studi menunjukkan, rokok berkontribusi terhadap 10% dari total kasus kematian di dunia, terutama di negara berkembang dan negara miskin. Keadaan negara Indonesia sendiri adalah negara dengan perokok tertinggi ketiga di dunia di bawah Cina dan India. Bahkan jumlah perokok pasif di Indonesia adalah 96 juta jiwa, yaitu 54% wanita dan 56% balita usia 0 hingga 4 tahun. Berdasarkan bahaya yang ditimbulkan dari rokok, maka alangkah baiknya kita mencegah dan menghindari rokok. Apabila sudah menjadi perokok aktif, maka sebaiknya untuk berhenti merokok. Ada beberapa cara untuk menghindari agar tidak merokok dan berhenti merokok. Cara menghindari agar tidak merokok yaitu yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Yang kelima, hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, seperti sponsor, iklan, poster, ataupun rokok gratis. Yang keenam, melakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, dan hal-hal lainnya yang menyehatkan. Sedangkan cara berhenti merokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, melakukan aktivitas yang disenangi. Yang ketiga, berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang keempat, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Yang kelima, tahan keinginan merokok dengan menundanya. Dan yang terakhir atau yang keenam, berolahraga secara teratur. Sekarang kita bahas tentang minuman keras. Minuman keras atau minuman yang mengandung etil alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses melalui fermentasi bahan yang mengandung karbohidrat dari hasil pertanian. Biasanya minuman alkohol dibuat dari gula yang difermentasi dalam buah-buahan seperti buah beri, biji-bijian, dan bahan-bahan lain seperti getah tanaman, umbi-umbian, madu, dan susu. Dalam jumlah yang kecil, etanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan seseorang menjadi lebih baik. Tetapi apabila dikonsumsi terlalu banyak, maka etanol dapat menyebabkan mabuk hingga menyebabkan kematian, sehingga hal tersebut sangat berbahaya. Ada banyak sekali jenis minuman keras yang beredar di masyarakat. Berikut ini beberapa jenis minuman keras yang digolongkan menurut kadar alkoholnya. Yang pertama, golongan A. Minuman keras golongan A memiliki kadar alkohol jenis etanol atau C2H5OH, yaitu 0% sampai 5%. Mengkonsumsi minuman keras golongan pertama belum menyebabkan mabuk, tetapi tetap berdampak kurang baik bagi kesehatan. Yang kedua, golongan B. Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai 20%. Dengan kadar alkohol yang cukup besar, minuman jenis golongan 2 bisa menyebabkan mabuk apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan bagi yang belum terbiasa. Yang ketiga, golongan C. Minuman keras golongan C adalah minuman yang memiliki kadar alkohol yang paling tinggi yang boleh dikonsumsi. Kadar alkohol dari minuman keras golongan C sebesar 20% hingga 45%. Alkohol sebenarnya memiliki banyak manfaat, namun bukan untuk diminum. Nah, mengkonsumsi alkohol maka akan menyebabkan kecanduan dan merusak berbagai organ tubuh. Kecanduan alkohol atau alkoholisme adalah kondisi
di mana seseorang sudah mengalami kecanduan terhadap alkohol dan tidak dapat mengendalikannya. Sehingga saat seseorang sudah mengalami kecanduan terhadap alkohol, maka akan menyebabkan perubahan pada otak dan neurokimia sehingga ia sulit untuk mengendalikan tindakannya. Pada dasarnya, minum minuman beralkohol akan sangat merugikan kesehatan tubuh. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol maka bisa menurunkan kemampuan berpikir dan menyebabkan gangguan perilaku. Jika konsumsi berlebihan, bisa juga menyebabkan hilang kesadaran, kejang, hingga kematian. Ada pula penyakit yang disebabkan akibat alkohol, diantaranya penyakit hati ataupun liver, kemudian penyakit jantung ataupun pembuluh darah, kanker, anemia, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat. Bahkan menurut World Health Organization atau WHO, mencatat terdapat 3 juta kematian setiap tahun akibat alkohol di seluruh dunia. Angka ini mewakili 5% dari semua kematian dan menjadi penyebab utama kematian yang dapat dicegah nomor 4. Cara terbaik untuk mengatasi kecanduan minuman beralkohol adalah dengan mencegahnya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan minuman beralkohol. Yang pertama adalah menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua yaitu menjalani kegiatan yang positif. Dan yang terakhir menjalani psikoterapi atau konseling. Itulah tadi materi tentang bahaya merokok dan miras. Untuk adik-adik Sobat Eksis, jangan sampai kalian mencoba kegiatan yang dapat merugikan tubuh dan masa depan kalian. Karena semua dampak negatif akan kalian terima dan kalian tanggung sendiri. Maka jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video, sampai jumpa.